Cerita berlatar belakang pada tahun 1917 saat Perang Dunia Pertama di Prancis, dan di sini kita diperlihatkan dengan dua orang tentara muda Inggris yaitu Kopral Tom Blake dan Williams yang disuruh oleh seorang sersan agar menghadap ke Jenderal Erin Moore. Ketika berjalan untuk menghadap Jenderal Erin Moore, di sini Tom benar-benar sangat merasa senang ketika membaca surat pemberian dari istrinya. Do you get anything? No. Tak lama di sana mereka bertemu sersan dan mereka pun diantar ke ruangan Jenderal Erin Moore. Sesudah bertemu Jenderal Erin Moore memerintahkan mereka untuk membawa surat kepada Kolonel Mackenzie dari Resimen kedua Devonshire, yang mana surat itu berisi perintah untuk membatalkan serangan esok pagi, disebabkan Kolonel Mackenzie belum mengetahui bahwa tentara Jerman telah mundur untuk memancing mereka mengerahkan pasukannya. Sementara Jerman sendiri telah menyiapkan artileri untuk membanjiri resimen tersebut, yang akan menewaskan nyawa 1.600 orang mati sia-sia dari pihak Inggris, termasuk Joseph, saudara laki-laki Tom, di mana posisi resimen Devonshire itu kini berada di hutan Croixel, kota Ikaus, dan dari tempat tersebut jaraknya akan memakan waktu 6 jam untuk bisa sampai ke sana. Mereka dibekali peta, senter, granat, dan sedikit makanan, dan mereka diminta menyusuri garis depan sampai bertemu resimen York, lalu bertemu Mayor Stevenson di dekat tanah tak bertuan. Good luck. This way you're going. Sorry. Dalam perjalanan menuju resimen York, William meminta kepada Tom untuk memulai perjalanan pada malam hari karena terlalu beresiko jika melewati garis depan pada siang hari. Namun Tom yang mengkhawatirkan keselamatan kakaknya tidak mendengarkan saran dari temannya itu dan malah terus berjalan dengan tergesa-gesa. It's bloody quiet. Setibanya di resimen York, mereka pun menanyakan Mayor Stevenson dan bawahannya memberitahukan bahwa sang mayor telah mati dan sekarang telah digantikan oleh Sersan Leslie. Mengetahui itu mereka pun langsung menemui Sersan Leslie dan meminta petunjuk untuk melewati tanah tak bertuan. Lalu Sersan Leslie pun membawa mereka ke tempat teropong untuk melihat situasi. Our wire is a mess, but there is a path through of sorts. Dan di sana Leslie menyuruh mereka untuk melewati bangkai kuda di kawat pertama, lalu mencari celah dekat mayat yang sedang membungkuk. Di kawat kedua, pari tentara Jerman berjarak 137 meter. Setelah diantar menuju tangga, mereka pun diberi suar dan disuruh menembakkannya jika nanti telah berhasil mencapai parit Jerman sebagai tanda bahwa tempat tersebut telah aman. Sesudah menarik napas dalam-dalam, Tom dan William pun berangkat menuju ke sana, dan belum jauh berjalan bau menyengat menusuk hidung mereka. Bukan hanya dari bangkai kuda, namun juga dari mayat prajurit yang terbengkalai dan dimakan tikus, yang mana ancaman penembak jitu, ranjau bom, bahkan kawat yang telah berkarat dapat membunuh mereka, di mana hal itu membuat mereka harus lebih berhati-hati. Tak lama terdengar suara pesawat mendekat membuat mereka sangat ketakutan dan langsung bersembunyi, yang ternyata itu adalah dua pesawat sekutu yang tengah berpatroli ke tempat tersebut. Setelah mengetahui bahwa itu adalah pesawat dari pihaknya, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. That's the front line. Setibanya di parit Jerman, mereka menemukan parit tersebut sudah kosong. Lantas mereka pun turun ke parit itu dengan penuh hati-hati, dan di sana mereka menemukan bara yang masih berasap, di mana hal itu menandakan bahwa musuh belum lama pergi. Kemudian mereka pun masuk ke barak tentara Jerman. Setelah berada di dalam, mereka menemukan ternyata barak tentara Jerman jauh lebih besar daripada barak mereka. I built all this. Dan terlihat di sana terdapat kantung-kantung dari kain yang entah apa isinya, yang mana saat William sedang mencari makanan dirinya melihat kabel tipis di lantai, dan sialnya tiba-tiba seekor tikus mendekati kabel tersebut hingga ledakan pun terjadi. Akibat ledakan tersebut, William pun terkubur, namun beruntungnya dirinya masih hidup, yang ternyata ranjau tersebut sengaja dipasang oleh tentara Jerman untuk membunuh siapa saja yang masuk ke barak tersebut. Kemudian saat itu mereka pun bergegas keluar dari tempat tersebut karena tidak ingin mati konyol.
Sesampainya di luar, tampak artileri Jerman dengan selongsong amunisi besar berserakan di mana-mana. Lalu saat itu Will pun membersihkan matanya yang penuh debu. Kemudian saat itu Tom pun menembakkan suar untuk memberikan kode kepada Sersan Leslie bahwa Jerman telah pergi. Come on then. Look at that. They destroyed their own guns. Selepas itu Tom dan William pun melanjutkan perjalanan melewati hutan mati menuju padang rumput. Dalam perjalanan Tom marah kukulutus kepada tikus yang sudah mengagetkan mereka. Clean through his fucking ear and runs off with it. Saat sampai di padang rumput, mereka melihat rumah petani yang sudah ditinggalkan. Lantas mereka pun menghampiri rumah itu dengan harapan menemukan makanan untuk mengganjal perut mereka yang sangat lapar. I'll take front, you take back. Akan tetapi setelah masuk mereka tidak menemukan makanan sedikit pun, di mana hal itu membuat mereka sedikit kesal. I don't like this place. Namun saat memeriksa gudang di sana, William menemukan seember susu sapi yang masih segar. Lantas dirinya pun meminum susu itu, kemudian mengisikan ke botolnya untuk bekal di perjalanan. Yang mana tatkala hendak kembali melanjutkan perjalanan di sana, mereka melihat pesawat tempur Jerman ditembak oleh pesawat sekutu, dan sialnya pesawat Jerman itu malah sengaja mendekat ke arah mereka. Karena merasa kasihan, mereka pun menyelamatkan pilot Jerman itu. Kemudian Tom pun menyuruh William agar membawakan air untuk pilot tersebut. Namun tanpa disangka saat William sedang mengambilkan air, pilot Jerman itu malah menusuk perut Tom menggunakan pisau legend buatan Cibatu yang dibawanya. Melihat itu tentunya William pun sangat emosi dan langsung menembaknya. Akibat itu Tom pun sangat kesakitan luar biasa. Tampaknya pisau legend Cibatu pilot Jerman itu sudah diberi racun. Melihat itu William pun meminta Tom untuk bertahan, namun Tom wajahnya semakin pucat. We have to move. Alright? Come on, Dory. Sadar bahwa umurnya tidak akan lama lagi, Tom pun memberikan surat dan foto untuk dibawa oleh William. Dan Tom juga meminta William untuk mengabari ibunya dengan surat. Usai mengatakan hal itu, Tom pun menghembuskan nafas terakhirnya. Membuat William yang menerima kenyataan itu sangat merasa sedih sebab Tom adalah sahabat baiknya sejak kecil. Lalu saat itu William pun mengambil cincin dan juga dogtag Tom untuk diberikan kepada kakaknya Joseph, yang mana saat William hendak memindahkan mayat Tom ke rumput, tiba-tiba muncul dua orang prajurit Inggris. Kemudian mereka pun membantu menggotong mayat Tom. Tak lama seorang sersan menghampirinya dan menanyakan tujuan William. Mengetahui bahwa William sedang menjalankan tugas dari sang jenderal, lantas sersan itu pun mengajak William berangkat bersama pasukannya, sebab mereka juga hendak melewat ke Icos. Sesudah melapor kepada atasannya, sersan itu pun membawa William menuju truk prajurit. You got a flag? Yeah, there you go. Akan tetapi baru beberapa kilometer berjalan truknya berhenti karena terjebak di lumpur. Melihat itu William pun menyuruh semua prajurit turun. Kemudian mereka pun mendorong mobil tersebut bersama-sama. Selepas itu mereka pun melanjutkan perjalanan. Di sepanjang jalan mereka melihat sapi yang tergeletak, bangunan yang terbakar, dan itu tak lain adalah perbuatan tentara Jerman. Machine guns, cows. Funds with extra bullets. Why don't I just bloody well give up? Setibanya di suatu tempat perjalanan mereka kembali terhenti karena jembatannya telah dihancurkan oleh tentara Jerman, di mana hal itu membuat mereka terpaksa harus berputar arah. Menerima kenyataan tersebut, William pun memilih untuk berjalan kaki, disebabkan dirinya harus sampai ke tempat tujuan besok pagi. Sebelum pergi, sersan itu menyarankan kepada William untuk membawa saksi saat memberikan surat perintah tersebut kepada Kolonel Mackenzie, dikarenakan sebagian besar serdadu tidak ingin mundur melainkan hanya ingin terus bertempur. Setelah berpamitan, William pun melanjutkan perjalanan dengan melewati jembatan patah di atas sungai. Dan tanpa disangka tiba-tiba saat itu dirinya ada yang menembakinya. Ternyata itu adalah sniper Jerman. Sesudah mengetahui di mana sniper itu berada, William pun membalas tembakan sniper tersebut. Setelah yakin pelurunya mengenai sniper itu,
William pun maju menuju rumah tersebut. Lalu mereka pun beradu tembakan membuat William pingsan. Beruntungnya saat itu peluru musuh tidak mengenai kepalanya tapi hanya mengenai helmnya. Malam harinya William yang pingsan pun tersadar. Kemudian dirinya pun melanjutkan perjalanan melewati kota. Dan terlihat di sana dirinya ditembaki oleh tentara Jerman. Membuat William yang sangat ketakutan langsung berlari sekencang-kencangnya. William yang kala itu berjalan di antara bangunan rusak, dirinya menemukan sebuah bangunan yang terbakar dan tanpa disangka terlihat di sana tiba-tiba seorang pria muncul dan berjalan mendekatinya, yang ternyata itu adalah tentara Jerman. Tentunya hal itu menjadikan William ruas dan langsung lupa di paparetot. Lantas saat itu William pun bersembunyi ke dalam bangunan. Ternyata di sana ada perapian dan juga tempat tidur. Dan tak lama seorang perempuan bernama Julia keluar dengan sangat ketakutan. Yang mana Julia mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki apapun untuk diambil. William memberitahukan bahwa dirinya hanya sendiri dan tidak berniat jahat. Lalu William pun menanyakan hutan Croissants. Mendengar itu Julia pun menunjuk ke arah sungai dan berkata bahwa di ujung sungai itu adalah hutan Croissants. Trees. Croissy. Melihat kepala William berdarah akibat jatuh dari tangga, Julia yang baik pun membersihkan lukanya. Tak lama terdengar suara bayi menangis. Lantas Julia pun mengambil bayi itu yang ditemukan tanpa tahu siapa ibunya. Lalu saat itu William pun mengeluarkan semua perbekalan yang dibawanya termasuk susu yang didapatnya dari gudang petani. Kemudian dirinya pun memberikannya kepada Julia. Je vous aime. Menjelang pagi William pun berpamitan kepada Julia bahwa dirinya akan melanjutkan perjalanan menuju hutan Croissants. Melihat itu Julia pun memintanya untuk tinggal. Akan tetapi dengan lembut William menolak karena dirinya harus mengantarkan surat perintah. Yang mana saat berjalan di sana William menemukan seorang prajurit Jerman yang sedang mabuk. Lalu William pun memilih jalan lain. Namun ternyata prajurit itu tidak sendirian. Lantas William pun membekap prajurit tersebut yang bernama Odegaard dan memintanya untuk diam. Akan tetapi ketika William melepaskannya, Odegaard malah memanggil temannya yang bernama Henny. Di mana hal itu membuat William akhirnya terpaksa membunuhnya. Setelah membunuh Odegaard, William pun memukul Henny yang masih mabuk kemudian kabur. Akibat Henny tidak dibunuh, dirinya pun berteriak memanggil teman-temannya. Hingga William pun dikejar dan ditembaki, membuat William yang terdesak terpaksa ngajol ke sungai. William yang hanyut terbawa arus dirinya jatuh ke air terjun. Namun beruntungnya dirinya tidak kenapa-napa. Kemudian dirinya pun berpegangan ke kayu. Sesampainya di blokade sungai, William pun ngojek untuk menepi dan dirinya mau tidak mau terpaksa harus melewati mayat tentara Jerman yang sudah bau busuk. Setibanya di darat William menangis dan dirinya hampir menyerah. Namun tidak lama di sana William mendengar suara orang bernyanyi. Lantas dirinya pun berjalan mengikuti arah dari mana suara tersebut berasal. Di mana pagi itu dengan badan yang lelah dan pakaian yang basah kuyup William tetap berjalan. Dan semakin dekat suara itu semakin jelas. Yang mana dirinya sangat mengenal bahasa nyanyian tersebut. Dan sesampainya di sana William menemukan para serdadu yang sedang berkumpul. Dan benar saja itu para serdadu Inggris. Akan tetapi dirinya tidak mengenali mereka. Dengan penuh kelelahan dan putus asa, lantas saat itu dirinya pun duduk dan ikut mendengarkan. I am a pawn that bright light. Sesudah selesai seorang tentara bertanya kenapa William kelelahan semacam itu. William menjawab bahwa dirinya mencari resimen Devonshire. Mendengar itu tentara tersebut memberitahukan bahwa mereka lah resimen Devonshire, yang mana mereka adalah gelombang terakhir yang akan segera melakukan penyerangan. Mengetahui itu lantas William pun menanyakan Kolonel Mackenzie, yang ternyata beliau ada di barisan depan. Dengan tenaga yang tersisa William pun berlari mencari Kolonel Mackenzie, sementara para sersan mereka mempersiapkan pasukannya masing-masing untuk menyerang Jerman. Where is Mackenzie?
Sebelum berhasil bertemu dengan Kolonel Mackenzie, pertempuran sudah dimulai. Melihat banyaknya tentara yang berkumpul di parit, akhirnya William pun nekat naik melewati medan perang. Setibanya di barak Kolonel Mackenzie, William sempat ditahan oleh 2 orang tentara. Lantas dirinya pun berontak dan masuk. Kemudian dirinya pun memperingatkan Kolonel Mackenzie untuk menghentikan serangan. Akan tetapi Kolonel Mackenzie tidak menurut. He reads the letter. I have heard it all before. Lalu William pun terus memaksanya untuk membaca surat itu. Setelah membaca surat itu, Kolonel Mackenzie pun memerintahkan sang mayor untuk menarik semua pasukannya. Stand them down. Yes, sir. Kemudian Kolonel Mackenzie pun bercerita kepada William bahwa tadinya beliau akan mengerahkan seluruh pasukan sebab harapan untuk menang sudah sangat besar. Usai mengatakan hal itu, lalu beliau pun menyuruh William untuk pergi dan merawat lukanya. Di luar, sang mayor mengapresiasi perjuangan William. Akan tetapi tugas William belum selesai di sini. Kemudian dirinya pun menanyakan kepada sang mayor mengenai keberadaan Joseph. Dan mayor itu menyuruhnya untuk mencari di pos perawatan. Mengetahui itu, lantas William pun kembali berangkat untuk menemui Joseph. Lieutenant Blake! Setelah mencarinya lama, akhirnya William pun bertemu Joseph. Dengan berat hati, lantas dirinya pun menceritakan kepada Joseph bahwa saudaranya Tom telah tewas dibunuh oleh pilot Jerman saat sedang dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Mendengar kabar tersebut, Joseph pun sangat merasa sedih. Kemudian dirinya pun menyerahkan cincin dan juga dogtag milik Tom itu kepada Joseph. Selepas itu William pun meminta izin kepada Joseph untuk menyurati ibunya. Setelah diizinkan, lalu dirinya pun pergi mendekati sebuah pohon. Sesudah duduk bersandar di bawah pohon, lantas dirinya pun mengambil foto anak dan istrinya, yang mana di belakang foto itu terdapat tulisan "Kembalilah kepada kami", di mana hal itu menandakan bahwa anak dan istrinya sangat merindukan kepulangan Tom. Tamat ending yang sangat menyedihkan. Waduh.